Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariatnya, dan siapa yang merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala maka dia akan beruntung, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan siapa yang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala maka dia menjadi orang yang bertakwa. Dan siapa yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaannya yang terdapat dalam hati. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsahu." Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, "Mazala yusili Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Senantiasa Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepadaku berkaitan tentang tetangga, sehingga aku menyangka bahwasanya tetangga itulah yang akan mewarisi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau hendaklah dia diam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga ini mencakup segala sisi bentuk kebaikan-kebaikan, dari akhlak yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti tetangganya, ucapan yang menyenangkan tetangganya dan membantu tetangganya ketika dalam kondisi kesulitan, kesusahan, dan menasihati tetangganya ketika berbuat kesalahan. Maka ini termasuk berbuat baik kepada tetangga. Dan seseorang yang berbuat baik kepada tetangganya, maka Allah Subhanahu wa taala
akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul jirani 'indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang terbaik untuk tetangganya, yang tidak menyakiti tetangganya, yang selalu berhubungan baik kepada tetangganya, maka dia akan mendapatkan tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang menjadi tetangga yang baik kepada untuk tetangganya, yang bisa memberikan manfaat untuk tetangganya dengan segala apa yang bisa memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat. Karena itu salah satu tanda kuatnya keimanan seseorang adalah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya dari sahabat Abu Dhar, semoga Allah meridainya, inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabaqta maraqan fa'aksir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Sesungguhnya kekasihmu Nabi SAW memberikan wasiat kepadaku, apabila engkau memasak masakan yang ada kuahnya, maka hendaklah engkau memperbanyak airnya, memperbanyak kuahnya. Kemudian lihatlah tetangga rumah dari tetanggamu dan bagilah mereka dari kuah tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu juga Nabi SAW bersabda dari sahabat, dari istri Nabi SAW, Aisyah, berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innani jaraini fa ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima baban, ila aqrabihima minka baban. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, maka kepada siapa dari dua tetangga ini aku memberikan hadiah? Maka beliau menjawab, kepada yang lebih dekat pintu rumahmu. Yang kepada siapa yang lebih dekat pintu rumahnya darimu, maka inilah yang lebih besar haknya. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin, kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita, baik tetangga tersebut tetangga muslim ataupun bukan muslim. Maka hendaklah kita berbuat baik, sebagaimana hadis yang lain menjelaskan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, annahu dhabaha syatan faqala ahdaitum li jaril yahudi. Bahwasanya suatu hari Abdullah bin Amr bin As menyembelih seekor kambing, kemudian berkata, ahdaitum, sudahkah engkau memberikan hadiah kepada tetangga Yahudi? Fa ini sami'tu Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'azala Jibril yusini bil-jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepadaku berkaitan tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga tersebutlah yang akan mewarisi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, yaitu wanita yang soleh. Wal maskan wasi', tempat tinggal yang luas. Wal jaru soleh, dan tetangga yang baik. Wal markab hani, dan tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqawah, dan 4 hal yang termasuk kebinasaan. Al-jaru su', yaitu tetangga yang buruk. Wal ma'atu su', dan wanita yang buruk. Wal maskan baik, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markab su', dan kendaraan yang buruk. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain
Rasulullah SAW suatu hari beliau naik mimbar, fanada bisautin rafi', kemudian beliau mengangkat suara beliau, faqala, kemudian beliau bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa la yurdil iman ila qalbihi, wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, sedangkan keimanan belum sampai ke dalam hatinya, la tu'dul muslimin, janganlah kalian mengganggu orang-orang Islam, wala tu'ayyiruhum, janganlah kalian mengejek, memperolok-olok mereka, wala tattabi'u awratihim, dan janganlah kalian mencari aib-aib mereka, fa innahu man yattabi' awrata akhihi muslim tataba'allahu awratah, sesungguhnya siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah yang akan mencari aibnya. Wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahli, dan barang siapa yang Allah mencari aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan aibnya walaupun dia berada di kolong rumahnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ikhwanana muslimina fi Suriya. Allahumma shalli ikhwanana muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Allah